Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan sosok pemimpin pembelajaran, kepala sekolah maupun guru yang berperan sebagai fasilitator dalam menggerakkan komunitas yang dipimpinnya, yaitu sekolah atau kelas, dengan menekankan pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimilikinya dengan berpikir berbasis aset. Pemimpin pembelajaran mendorong komunitasnya untuk dapat memperdayakan aset, kekuatan, atau sumber daya yang dimilikinya dan membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berguna. Pemimpin pembelajaran harus mandiri dan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada pada diri dan komunitasnya, sehingga hasil yang didapat akan lebih berkelanjutan. Ia harus memiliki motivasi untuk melanjutkan suatu usaha, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Pemimpin pembelajaran harus memiliki kemampuan dalam memetakan segala aset yang ada pada ekosistem sekolah sebagai bagian dari faktor pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan pembelajaran, bukan hanya mengandalkan aset yang sudah ada, apalagi menunggu aset ada baru perbuat, karena sekecil apapun aset, jika diperdayakan maka akan memberikan dampak positif yang besar dalam perkembangan dan pengembangan program sekolah. Pembelajaran dalam pengolahan sumber daya di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar antara lain: 1. Melaksanakan pembelajaran kontekstual dan berdiferensi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar sekolah sebagai sumber belajar. 2. Melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia di sekolah. 3. Memperdayakan murid pandai memiliki kemampuan lebih untuk menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. 4. Memanfaatkan dinding kelas sebagai media penyaluran bakat murid untuk menempelkan memajang karya murid. 5. Berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun komunitas praktisi di sekolah dalam berbagi praktek baik dengan memperdayakan kelebihan yang dimiliki oleh setiap guru maupun tenaga kependidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Misalnya, guru atau tenaga yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang TIK membimbing guru lain dalam menggunakan media digital pembelajaran dan mengelola administrasi pembelajaran. Kemudian yang kelima, memperdayakan wali murid, warga sekolah, tokoh masyarakat, atau ahli pakar dalam bidang tertentu sebagai sumber belajar bagi murid. Misalnya, pelaku usaha sebagai sumber belajar bidang kewirausahaan,
tokoh adat, dan pemuka agama sebagai sumber belajar bidang sejarah dan keagamaan. 7. Memberdayakan dan melibatkan orang tua wali murid untuk ikut berpartisipasi atau berkontribusi dalam kegiatan program sekolah. 8. Bekerja sama dengan pihak dinas terkait dalam kegiatan program sekolah, misalnya yang berkaitan dengan kesehatan murid dengan puskesmas ataupun rumah sakit. Misalnya juga kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan tata tertib lalu lintas bekerja sama dengan kepolisian maupun kegiatan sebagainya. Pengelolaan sumber daya yang dapat berhubungan dengan kualitas pembelajaran murid. Hal ini karena dengan memanfaatkan dan memperdayaan sumber daya aset kekuatan yang dimiliki sekolah secara efektif dan efisien oleh seseorang pemimpin pembelajaran, maka akan terbentuk sosok guru yang kreatif, kuat, tangguh, mandiri, serta berdaya guna dalam menuntun dan mengembangkan potensi serta bakat minat muridnya. Guru seperti itu memiliki optimisme, tanggung jawab, dan komitmen yang kuat terhadap pembelajaran muridnya. Tidak fokus pada kekurangan atau masalah yang dihadapi, melainkan fokus pada bagian pemanfaatan kekuatan yang ada agar pembelajaran terlaksana dengan baik dan potensi murid dapat dikembangkan secara optimal. Melalui sosok guru tersebut, maka akan tercipta pembelajaran berkualitas, yaitu pembelajaran yang kolaboratif, menyenangkan, dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Pembelajaran yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya melalui pengembangan potensi dan minat sesuai dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Hal ini karena sekecil apapun sumber daya yang dimiliki sekolah, apabila digunakan secara efektif oleh seseorang pemimpin pembelajaran, maka akan berdampak positif pada kualitas pembelajaran murid. Contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat dengan pembelajaran murid yang berkualitas antara lain. 1. Kepala sekolah selaku pemimpin sekolah mengelola keuangan untuk program pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran serta peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan IHT, in-house training, workshop, atau pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran murid. 2. Guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas melihat potensi yang ada pada murid dalam bidang akademik, sains, seni, olahraga, kepemimpinan, dan lain-lain. Maka ia akan menjalin kolaborasi, bekerja sama dengan pemimpin sekolah, rekan sejawat, dan orang tua dalam pengembangan potensi tersebut. Misalnya dengan menjadikannya sebagai tutor sebaya atau ketua kelompok, mengikutkan pada kegiatan perlombaan, mengarahkan untuk mengikuti organisasi di sekolah atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan atau dinas terkait lainnya. Hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul lainnya, yaitu pemimpin dalam pengolahan sumber daya, berhubung dengan materi-materi yang sebelumnya, seperti pembelajaran yang berpihak kepada murid, nilai dan peran guru penggerak, visi guru dan prakarsa perubahan, budaya positif melalui disiplin positif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, coaching untuk supervisi akademik, pengambilan keputusan sebagai pemimpin.
Hubungan materi modul 3.2 dengan materi modul lainnya. 1. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Modul 1.1, maka seseorang pemimpin pembelajaran harus mampu memetakan dan mengelola sumber daya secara efektif, yaitu modul 3.2. 2. Untuk dapat mengidentifikasi dan mengelola sumber daya secara efektif, modul 3.2, maka seorang pemimpin pembelajaran harus memahami nilai dan perannya sebagai pendidik pada modul 1.2. 3. Agar dapat mengidentifikasi dan mengelola sumber daya secara efektif, modul 3.2, maka seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki visi sebagai guru yang diwujudkan melalui prakarsa perubahan pada modul 1.3. 4. Agar sumber daya yang dimiliki sekolah dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan efektif, modul 3.2, maka perlu dilakukan dengan menciptakan budaya sekolah yang positif melalui penerapan disiplin positif, modul 1.4. 5. Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya sekolah yang efektif, modul 3.2, adalah dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.1. 6. Agar sumber daya yang dimiliki sekolah dapat dimanfaatkan dan dikelola secara efektif, modul 3.2, maka pembelajaran perlu menerapkan pembelajaran sosial emosional, baik secara eksplisit maupun terintegrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, modul 2.2. Sumber daya yang dimiliki sekolah dapat dimanfaatkan dan dikelola secara efektif, modul 3.2, melalui peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan melalui praktik supervisi akademik dengan paradigma coaching pada modul 3.2.3. 8. Agar sumber daya yang dimiliki sekolah dapat dimanfaatkan dan dikelola secara efektif, modul 3.2, maka seorang pemimpin harus melakukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan dan berpihak kepada murid, modul 3.1. 9. Pengelolaan sumber daya dengan pendekatan berbasis aset, modul 3.2 ini juga digunakan sebagai dasar paradigma inquiry apresiatif yang dipelajari pada materi visi guru penggerak modul 1.3. Bagaimana sebelum dan sesudah saya mengikuti pembelajaran modul 3.2 ini, pemikiran apa yang berubah? Sebelum saya mengikuti pembelajaran pada modul 3.2, saya memahami bahwa sekolah adalah suatu ekosistem yang terdiri dari faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi, membentuk hubungan yang harmonis dan merupakan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah sebagai suatu komunitas. Saat itu, saya beranggapan bahwa sumber daya sekolah, baik yang berupa faktor biotik maupun abiotik, hanya terbatas pada aset kekuatan yang ada di dalam lingkungan sekolah saja, internal, dan belum memahami bahwa sumber daya sekolah bisa juga yang berasal dari faktor di luar sekolah atau eksternal, seperti masyarakat sekitar dan dinas terkait lainnya. Setelah saya mempelajari modul 3.2, saya memahami bahwa sumber daya sekolah tidak hanya terbatas pada aset kekuatan yang ada di dalam lingkungan sekolah saja atau internal, tetapi juga yang berasal dari faktor di luar sekolah atau eksternal seperti masyarakat sekitar dan dinas terkait lainnya. Semua aset kekuatan tersebut merupakan modal utama sekolah sebagai sebuah komunitas
dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal politik, 4. Modal agama dan budaya, 5. Modal fisik, 6. Modal lingkungan alam, 7. Modal finansial. Sumber daya sekolah yang berupa faktor abiotik tidak hanya berupa lingkungan alam dan sarana prasarananya saja, namun juga keuangan yang mendukung jalannya proses pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya. Semua aset, kekuatan atau modal utama tersebut dikelola secara efektif dengan pendekatan berbasis aset atau asset-based approach yang memiliki cara pandang sebagai berikut. 1. Faktor pada aset dan kekuatan. 2. Membayangkan masa depan. 3. Berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. 4. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. 5. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. 6. Melaksanakan rencana aksi yang telah diprogramkan. Sebagai sebuah komunitas, sekolah harus fokus pada aset, kekuatan, modal utama yang dimiliki dengan kolaborasi semua pihak yang ada di dalamnya untuk melakukan suatu usaha dengan menggunakan sumber dayanya sendiri di bawah koordinasi seorang pemimpin yang berperan sebagai fasilitator dalam menggerakkan dan memperdayakan komunitasnya. Untuk menjadi sekolah pemimpin, maka sekolah harus memiliki karakteristik komunitas yang sehat dan resiliensi sebagai berikut. 1. Mempraktikkan dialog berkelanjutan dan berpartisipasi anggota masyarakat. 2. Menumbuhkan komitmen terhadap tempat. 3. Membangun koneksi dan kolaborasi. 4. Mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada. 5. Membentuk masa depannya. 6. Bertindak dengan opsi, ideal, dan peluang. 7. Merangkul perubahan dan bertanggung jawab. 8. Menghasilkan kepemimpinan. Pikiran yang berubah sebelum dan sesudah saya mempelajari materi pada modul 3.2 ini adalah 1. Perubahan pandangan atau cara berpikir dalam menghadapi suatu kondisi dari yang semula berpikir berbasis masalah, kekurangan menjadi berpikir berbasis aset atau kekuatan. 2. Tidak lagi berpikir bahwa yang termasuk faktor abiotik sekolah adalah lingkungan alam dan sarana prasarananya saja, tetapi juga finansial yang meliputi keuangan, anggaran sekolah, sumber pendapatan internal dan eksternal, serta kemampuan menjalankan usaha.